Hmm. Ini dari Bu Ratna, mohon izin bertanya, Bu Rita Pak Kasiman. Saya mempunyai 2 akun SIM PKB karena mutasi di jenjang TK. Oh, nanti kalau berkaitan dengan SIM PKB jangan ke Bapak ya, nanti di sesi Pak Nasir. Ini juga berkaitan dengan SIM PKB, masih tim SIM PKB. Ibu, tadi ada yang bertanya Pak, beliau sudah ikut diklat CKS, apakah boleh tetap mendaftar? Karena beliau mendapat undangan, tapi saya tidak tahu undangannya dapat dari teman-kah atau dari pusat. Ini Bapak Ibu, sebenarnya kalau sudah ikut CKS itu tinggal diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi tidak ikut ya, tidak ikut pendidikan guru penggerak karena tinggal diangkat. Karena gini Bapak Ibu, statusnya sertifikat CKS dengan statusnya GP itu sama, bisa diangkat sama-sama untuk 4 periode. Jadi secara hukum tidak membedakan antara CKS dan guru penggerak. Itu. Baik, kita kasih kesempatan yang raise hand berapa Pak? Ada 2 kah atau 3? Ya, silakan Bapak. Ini ada berapa? Mulai dari Bu Tri Sulistiorini, silakan Bu Tri. Suaranya Mas host atau yang belum diaktifkan atau ibunya yang terkendala? Saya. Ya, silakan Bu. Saya Bu Ida tapi Bu. Boleh? Halo? Ya, halo. Ya, baik. Terima kasih Pak. Perkenalkan saya Ibu Ida Rita dari Bondowoso. Saya sudah mengajar kira-kira 15 tahunan ya, 17 tahun mungkin dengan honorernya. Di sistem itu saya terdata mendaftar dari jalur praktisi Pak. Padahal sesungguhnya saya bukan praktisi Pak. Saya dari awal itu hanya mengajar saja. Itu saya khawatir nanti tidak berhak mendaftar begitu, padahal saya bukan praktisi Pak. Ini bagaimana solusinya? Karena saya tidak tahu ini bagaimana ceritanya, kenapa saya masuk dari jalur praktisi, gitu. Apakah salah klik atau salah di mana, saya kurang paham. Yang jelas saya sangat ingin bisa terjaring di pendaftaran rekognisi ini Pak. Terima kasih Pak Kasiman. Ya. Bapak Ibu silakan nanti dicoba ya, dicoba dulu untuk ikut daftar ya. Siapa tahu nanti di situ bisa gitu. Kalau syukur-syukur bisa gitu. Seperti itu banyak karena di angkatan-angkatan 1 itu kadang-kadang yang jelas gini, aplikasi itu tidak bisa memproses kalau tidak ada yang mentutul, mengeklik, tidak ada yang mendaftar atau gitu, tidak bisa. Artinya, kenapa jadi rekognisi Ibu bertanya sendiri gitu kan? Pasti ada proses yang mungkin Bapak Ibu tidak sadari atau dengan kesadaran juga, misalnya, oh saya akunnya sudah dipakai untuk di kegiatan lain sehingga tidak bisa, sehingga saya ikut rekognisi, ikut praktisi itu juga bisa. Itu jadi itu ada juga yang sudah saling mengaku jujur gitu. Saya itu salah Pak Kasiman ini ya udah, semoga nanti ada kesempatan gitu. Dicoba aja ya Bu Rita ya. Bu Ida Rita. Ya. Bu Ida, padahal tadi saya yang panggil Bu Tri. Iya, udah silakan Bu Ida. Selanjutnya Bu Tri Sulistiorini ya. Oke, sebelum bertanya nih Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti CGP rekognisi sekaligus sebagai fasilitator, apakah mendapatkan 2 sertifikat? Bapak Ibu, sertifikat itu hanya diterbitkan untuk yang ikut CGP rekognisi. Nah, sebagai fasilitator apa? Sebagai fasilitator nanti dapatnya adalah surat keterangan. Itu. Kalau biasanya sertifikat itu ada nilainya, ada kelulusannya kalau sertifikat. Tapi kalau surat keterangan itu telah menjalankan tugas, jadi akan mendapatkan 2-nya itu, tapi bukan sertifikat ya, karena Bapak Ibu tidak posisi untuk dinilai itu sebagai fasilitator. Jadi itu, Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bu Tri Sulistiorini, Jawa Tengah.
Bu Elvida, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Sulistiyorini dari Kabupaten Karanganyar. Mohon izin bertanya, Bapak. Kebetulan saya tidak mendapat WA undangan yang mengikuti ini karena saya ingin tahu lebih tentang rekonstruksi ini. Jadi saya mendapat link dari teman. Pertanyaannya, kemarin saya terundang mengikuti PPG, Pak, dan sudah terlanjur saya klik setuju. Terus ini tadi saya membaca kalau syaratnya ikut rekognisi itu tidak sedang mengikuti PPG. Sebenarnya untuk PPG itu masih bisa dibatalkan. Mohon solusinya nanti saya harus bagaimana atau memang karena saya sudah klik PPG itu sehingga saya tidak bisa masuk rekognisi, terkunci SIM-nya atau bagaimana, tapi saya mohon petunjuk karena saya ingin mengikuti yang rekognisi. Begitu Pak, mohon masukan dan sarannya. Terima kasih. Bapak, Ibu, ya Putri, silakan dipertimbangkan, diputuskan ya. Kalau PPG itu kan nanti Ibu mendapatkan tunjangan. Iya. Itu. Kalau yang PGP ini Bapak Ibu bisa ikut nanti di angkatan berikutnya, rekognisi berikutnya misalnya gitu. Iya. Lebih baik fokus salah satu dulu daripada Ibu nanti bingung. Saya selalu katakan bagaimana kalau PGP bertabrakan dengan PNS, silakan ke PNS dulu karena itu belum tentu nanti ada lagi. Termasuk Ibu sudah klik PPG, artinya nanti kesempatan karena di PPG itu luar biasa, masa tunggunya jauh sekali ya. Itu ya saya sarankan ikut PPG dulu. Gitu. Nanti untuk rekognisi semoga masih ada kesempatan di angkatan berikutnya. Gitu. Itu Putri. Oke, lanjut yang lain. Mohon maaf Pak Kasiman tadi terputus. Mohon izin bertanya lagi Pak. Ya. Gimana tadi sudah jelaskan, jadi silakan Pak Ibu putuskan ya. Itu. Putuskan ikut PPG atau ikut CGP. Oke, Ya, lanjut silakan. Lanjut Pak Budi Utomo. Sebentar Pak Kasiman, mohon izin karena misalnya nanti saya ikut PG guru yang sertifikasi PPG itu saya tidak ikut rekognisi, tapi untuk fasilitator apakah masih tetap bisa Pak? Sepanjang itu tidak mengganggu proses fasilitator, ya? Saya kira bisa lah Pak. Tapi saya sarankan supaya benar-benar fokus, tidak merugikan calon guru penggerak, ya? Lebih baik fokus saja ke sana. Oh gitu. Ya. Baik Pak Kasiman, terima kasih. Ya. Silakan Pak Budi Utomo. Ya, terima kasih Bu kesempatannya dan Pak Kasiman. Saya perkenalkan, saya Budi Utomo dari Tarakan Kalimantan Utara. Yang ingin saya tanyakan tentang teknis kegiatan ini kan kita nanti bertugas sebagai Faksil dan sebagai CGP rekognisi. Apakah kegiatan itu bersamaan di awal dan berakhir bersamaan? Yang kedua, pada saat kita mendaftar CGP rekognisi, apakah kita hanya melakukan pemberkasan saja, tidak ada lagi tes yang lain seperti itu? Karena di awal kemarin sepertinya bilang ada tes-tes lagi seperti itu. Pemberkasan saja memenuhi syarat dan bisa dinyatakan itu CGP rekognisi. Itu saja pertanyaannya Pak. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat. Terima kasih Pak Budi. Jadi untuk CGP rekognisi itu waktunya bersamaan dengan PGP Angkatan 8. Pembukaannya sampai penutupannya sama. Ya, bersamaan. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai CGP itu bersamaan juga ikut pretest, post-test. Ya, bareng juga jadwalnya. Kemudian pada waktu Bapak Ibu melakukan rukol, itu pasti Bapak Ibu sedang tidak melakukan CGP rekognisi. Itu. Jadi memang jadwalnya hampir sama, tapi pasti tidak akan bertabrakan. Pada waktu CGP mengikuti elaborasi pemahaman bersama instruktur, CGP rekognisi ikut di situ bareng-bareng belajar dengan CGP regulernya yang Bapak Ibu dampingi atau fasilitasi.
Itu kalau Pak Budi kan punya kelas nanti sebagai fasilitator punya kelasnya CGP reguler misalnya 10 gitu ya. Terus ada jadwal elaborasi pemahaman itu yang modul 1.1. Nah, regulernya ikut, kemudian rekognisinya juga ikut bareng di situ. Nah, tapi kan nggak bertabrakan karena sebagai peserta itu jadi Bapak Ibu ikuti jadwal yang ada, nanti ada jadwal tersendiri khusus untuk yang rekognisi itu ya. Itu pemberkasan, ini pemberkasan sama saja daftar ulang sebagai calon guru penggerak, jadi tidak ada tes lagi, sudah pemberkasan saja. Kelengkapannya, biodatanya dilengkapi dulu, dicek, diverifikasi, terus upload yang memang diperlukan, yang sesuai dengan persyaratan itu. Setelah itu ikut guru penggerak. Nah, di guru penggerak tadi ketentuannya ya ada pre-test, post-test. Itu bagian dari tes pada waktu sebagai guru penggerak. Itu ya Pak Budi ya. Oke, ya lanjut. Baik, selanjutnya Pak Hardani dari Bang. Mungkin sebelum ini ini ada pertanyaan, apakah fasilitator angkatan 13 yang baru diumumkan, apakah bisa mengikuti CGP rekognisi? Malah justru ini kesempatan memang untuk CGP untuk fasilitator angkatan 13. Ya, jadi nanti ikut nanti sebagai fasilitator bertugas sebagai CGP rekognisi otomatis. Jadi ini memang untuk Bapak Ibu yang memang memenuhi persyaratan. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Elvida, Pak Kasiman. Izin, saya Hardani dari Bangkalan, Jawa Timur, Bapak. Pertanyaan saya adalah, di sekolah kami saat ini sedang dalam proses pengajuan komite pembelajaran. Kemarin kami sama kepala sekolah ingin didaftarkan atau diajukan untuk itu. Nah, kemudian apakah bagi kami, saya mengikuti fasilitator rekognisi ini, kemudian bisa ikut untuk didaftarkan atau diajukan dalam komite pembelajaran di program sekolah penggerak, Bapak? Terima kasih, Bapak. Oke, silakan, itu bisa ya komite pembelajaran. Yang penting Pak Hardani itu bisa mengatur waktunya, saya kira bisa lah ya. Itu. Oke, tinggal memanage waktunya saja, kapan harus online, kapan ini, misalnya pas komite pembelajaran ada workshop atau apa, ya silakanlah mencari pojok ruangan gitu ya. Jadi jangan ditinggalkan, malah justru nanti nggak lulus gitu ya. Itu silakan diatur aja. Siap, Bapak. Terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya ini yang ke tim Simpaga B bersama Pak Nasir. Bapak Ibu, silakan. ini bisa juga ya nanti sebagai CGP rekognisi atau sebagai fasilitator bisa mendapatkan satu kelas atau 2 kelas ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sekalian diatur. Saya kira Bapak Ibu kan orang-orang hebat sudahlah. Dari 2 kelas gitu, nggak masalah. Yang penting Bapak Ibu sekalian selalu belajar lah, saling menguatkan antara fasilitator yang satu dan yang lain. Memang Pak, untuk belajar itu agak ada pusing-pusingnya, ada agak stres-stresnya gitu. Karena kalau tidak stres, Bapak pasti lagi di tempat, gitu, lagi leye-leye, gitu, ya, lagi selonjoran. Jadi itu lagi tidak belajar. Kalau agak pusing-pusing itu berarti lagi belajar, gitu. Ya, oke. Baik Pak, karena narasumber dari tim SIMPKB sudah dihadirkan wajahnya sama host, itu udah tanda-tanda Pak, sesi Bapak udah berakhir. Oke, silakan Pak Nasir. Jadi Ibu Bapak yang masih ingin bertanya, mohon maaf karena sesi bersama Pak Kasiman sudah berakhir. Mungkin ada sebelum ini yang mau disampaikan Pak sebelum. Bapak Ibu, untuk yang angkatan fasilitator angkatan 5, silakan dicoba ya Bapak Ibu, yang tadi mungkin dulu daftarnya pakai praktisi, dicoba saja Bapak Ibu ya. Siapa tahu Anda termasuk yang beruntung gitu ya, bukan Zoom gitu ya. Amin, Silakan. amin. Gitu ya, dicoba aja.
Kalau nanti pas beruntung, sudah siapa tahu sudah normal kembali, sehingga Bapak Ibu sekalian. Tapi Bapak Ibu konsisten untuk tidak bertugas di kegiatan-kegiatan lain. Artinya kalau sudah yang terlanjur daftar sebagai guru penggerak, ya tinggalkan saja, gitu kan? Ya, atau pilihannya di Bapak Ibu, jangan ngikuti saya. Misalnya, udahlah fasilitator saya enggak, udahlah saya ikut guru penggerak saja, itu enggak apa-apa, silakan. Itu ketetapan ada di Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Selamat. Yang paling utama Bapak Ibu, waktunya mepet ya, tinggal 2 hari untuk mengurus kelengkapan izin dan lain-lain. Gunakan sebaik-baiknya. Kalau memang didatangi kepala sekolah, datangi. Memang kalau ada kepala dinas, datangi saja untuk bisa ikut nanti CGP Rekognisi. Saya kira itu Bapak Ibu, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.